Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Lukas 16 ayat 15 bagian C. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saya ulang lagi, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Puji Tuhan. Judul yang saya sampaikan hari ini, hati-hati dengan sesuatu yang Anda kagumi. Puji Tuhan, saya percaya hari ini saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Dari mana saya dapat firman Tuhan ini? Ketika hari Kamis kita komsel di sini, dan saya ingat waktu itu Pastor Lady lagi khotbah dan Tuhan berbicara, saya dengar jelas saudara. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Saya bilang terima kasih Tuhan, dan Tuhan buka rahasia ini buat saya, dan saya akan membagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya semua fokus ya, tidak ada yang tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, percakapan Tuhan Yesus dan murid-murid dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 6 tadi, ini percakapan terjadi selama minggu-minggu terakhir dari kehidupan Yesus di dunia ini. Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Yerusalem. Mereka datang untuk merayakan Paskah. Di sana Yesus mengajar dan berkhotbah. Yesus mencoba meyakinkan para pemimpin agama, Farisi ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang hadir bahwa dirinya adalah Mesias. Di penghujung hari itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan mereka kembali ke Betani, sebuah kota kecil di sebelah timur Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan pulang, mereka melewati Taman Getsemani yang terletak di bukit tidak jauh dari Yerusalem. Di atas bukit itulah mereka menyaksikan betapa indahnya keindahan bait Allah pada sore hari, karena sinar terpancar, sinar sore itu terpancar kepada bait suci itu, kepada rumah Tuhan itu, sehingga sangat mengagumkan. Sungguh sangat dahsyat, sangat fantastis, spektakuler, bombastis. Tidak ada seperti negara-negara lain, kerajaan lain, seperti kerajaan kita, seperti kita orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi abad pertama, pemujaan di bait suci adalah ritual agama yang penting. Mereka selalu mempersembahkan korban di bait suci. Jadi kalau kita baca, satu saat Yesus juga pernah datang ke bait suci. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16, Yesus sangat marah saudara. Yohanes 2 ayat 13 sampai 16, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Katakan pedagang-pedagang lembu. Kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi betapa marahnya Tuhan waktu lihat orang-orang berjual beli. Rumah Tuhan itu tidak difungsikan lagi, bait suci itu tidak difungsikan lagi, tapi sudah beralih fungsi. Orang-orang datang jual beli di situ. Orang-orang datang merpati, burung, ciu sana ciu sini, belum lagi me, belum lagi domba. Betapa ributnya itu bait suci. Tempat tadi mungkin adem-adem, kita harus dengar sapi, belum lagi kambing. Jadi saudara, betapa ributnya. Saudara, betapa ributnya tempat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui pesan ini Yesus hendak menyampaikan bahwa bait suci atau gereja didirikan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara dengar, rumah Tuhan dibangun untuk tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Setuju ya saya? Sarang penyamun adalah suatu tempat yang gelap saudara, dan dingin dan tidak layak didiami oleh manusia. Di sanalah orang-orang jahat, orang-orang egois, orang-orang keji, orang-orang yang buas,
dan tidak punya belas kasihan dan pemberontak berkumpul. Jadi kalau orang-orang jahat memang tampak cocok di situ. Dulu penjahat-penjahat yang suka memberontak kepada pemerintah Romawi, mereka punya tambah di gua-gua. Gua-gua itu seperti sarang penyamun. Makanya Tuhan bilang kamu jadikan itu seperti sarang penyamun. Karena dulu ada gua-gua, ada tempat-tempat yang tadi saya bilang untuk orang-orang kejahatan berkumpul di situ. Di sarang itulah atau di gua itulah mereka menyimpan dan menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Tipu sana tipu sini, ambil barang-barang orang, pancuri, merampas, lalu kita taruh di gua yang kecil supaya orang senapa lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang Yesus dapati orang-orang pada masa itu. Tindakan mereka inilah yang mengubah rumah Tuhan atau gereja menjadi sumber perbuatan-perbuatan jahat mereka. Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa. Tuhan bilang itu rumah doa, bukan rumah perkumpulan kejahatan berkumpul. Saudara, sekali lagi, rumah ini rumah doa. Rumah ini dibuat oleh gembala kita yang sudah dimuliakan dari kekudusan Bapa, supaya kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang mengagungkan Tuhan, kita kagumi Tuhan yang telah membuat rumah Tuhan ini berdiri. Amin. Jadi ingat sekali, rumah Tuhan itu rumah doa, rumah umat manusia berhubungan dengan Tuhan Allah. Nah itu penjahat-penjahat, makanya Tuhan marah. Tuhan bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kamu buat kejahatan di rumahku. Kamu mencuri di rumahku. Kamu melakukan hal yang tidak pantas di rumahku. Kamu memberontak di rumahku. Itu yang Tuhan maksudkan untuk orang-orang pada saat itu. Jadi kita tahu betapa marahnya Yesus karena rumah Tuhan difungsikan dengan cara yang salah. Kita datang untuk beribadah, kita datang menyembah Tuhan, kita datang supaya kita dapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, setelah Raja Sedekia ditawan dan bait suci dihancurkan, Herodes Agung mulai bangun kembali bait suci ini dengan tujuan. Jadi Herodes Agung bangun lagi, tujuan supaya orang-orang Yahudi lebih mempercayai dia, sehingga pemerintahnya tetap kokoh karena ada orang-orang Yahudi yang menopang dia. 50 tahun kemudian ketika Yesus keluar untuk mengabarkan Injil, bait suci yang indah, gemerlap ini menjadi diskusi banyak orang. Jadi waktu Tuhan berjalan, Tuhan masuk di rumah Tuhan. Wow, mereka selalu mengagungkan. Aduh, rumah yang Salomo bangun dulu bagus, tapi aduh ini lebih bagus lagi. Aduh, betapa indahnya dalamnya, musik-musiknya lengkap. Ada pohon Natal yang luar biasa tinggi selangit, ada mimbarnya bagus, ada lampu-lampu yang gemerlap. Aduh, rumah Tuhan ini sangat luar biasa. Makanya itu bilang, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Amin saudara. Amin. Kita boleh bangun rumah Tuhan ini, tapi dalamnya kita beribadah menyembah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang harus diagungkan, yang harus dipuja, yang harus disembah. Kita kagum sama Tuhan yang telah membuat rumah Tuhan ini. Amin saudara. Bukan kita kagum karena gereja ini, itu salah. Kita kagum karena rumah Tuhan ini Tuhan buat untuk kita. Amin. Melalui gembala kita dikasih hikmat bagaimana mengatur ruangan ini dengan baik. Jadi kita tidak boleh kagum kepada gereja ini karena luar biasa, tidak. Kita kagum karena Tuhan di dalamnya yang membuat ini terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi orang-orang Israel pada waktu itu selalu bicara rumah Tuhan. Aduh, yang ada rumah Tuhan sama ketumpuk rumah Tuhan. Saya mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan benci itu. Kalau rumah Tuhan berdiri, puji Tuhan. Luar biasa ya, rumah Tuhan ini dibangun, Tuhan kasih hikmat. Kita pergi satu lagi, puji Tuhan. Punya keunikan tersendiri, amin. Kita tidak boleh bersaing saudara. Karena rumah Tuhan ini bagus, ini satu bagus, ini boleh bagus. Tidak bisa saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus katakan puji Tuhan. Tuhan buat rumah Tuhan ini sungguh bagus, sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari perikop ini justru sebaliknya membahas bait suci dari perspektif anti kultus bait suci. Anti kultus. Jadi orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini, Farisi ini begitu, pemujaan mereka begitu kuat saudara untuk rumah Tuhan, untuk bait Tuhan. Mereka lupa bahwa di dalam bait Tuhan itu Tuhan Allah berdiam. Amin. Jadi kalau kita bicara kultus, itu adalah penghormatan resmi dalam agama, upacara keagamaan. Nah mereka ini sangat menyanjungnya. Yang berikut kalau kita bicara kultus adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada seseorang atau kepada benda. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Amin. Sesuatu yang lebay itu tidak baik.
Mungkin kita sebentar bilang puji Tuhan, luar biasa, sampai situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang ini menghormati secara berlebih-lebihan. Mereka kagumi sesuatu secara berlebih-lebihan di dalam bait Allah. Mereka kagumi, mereka punya pendeta-pendeta. Mereka kagumi ahli-ahli Taurat, guru-guru agama. Mereka kagumi mimbar yang begitu luar biasa mahal, terbuat dari kayu aras Libanon. Kemudian musik-musiknya, kemudian bokor-bokor persembahan untuk perjamuan. Mereka begitu mengagungkan hal-hal ini. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dalamnya. Mereka begitu memuja, mereka begitu memberikan penghormatan yang berlebih-lebihan. Jadi saya ingat gembala kita yang sudah pergi, Bapak John Subaida bilang apa? Jangan kamu puji saya tidak suka pujian. Amin. Tapi lakukanlah apa yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu puji saya, memang betul. Karena kalau puji kita selangit Saudara. Dan Tuhan membenci orang sombong. Kultus merupakan pola adat ritual yang berkaitan dengan benda tertentu. Itu sudah menjadi adat mereka, tradisi mereka dalam gereja. Untuk menghormati pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Untuk mengagumi pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja. Untuk menghormati, mengagumi gereja itu. Makanya dalam gereja sampai luar gereja, wow, tidak ada seperti kita punya bait suci Yerusalem yang dibangun kembali. Jadi ingat saudara, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang dikagumi itu tidak baik saudara. Jadi dalam gereja juga ada ritual berupa benda-benda tertentu dikagumi. Dan kita tidak boleh melakukan hal itu di rumah Tuhan. Ritual-ritual yang berbau kayak agama yang dipuja. Jadi sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ini orang-orang Yahudi ritualnya meliputi doa, kurban, persembahan dasar, monumen dan kompetisi. Ritual-ritual agama dijalankan, tapi lakukan firman Tuhan tidak. Sudah kita boleh melihat banyak orang melakukan ritual-ritual agama, tapi hidup dalam persinahan, kemabukan, perselingkuhan, minum mabuk, caci maki, sumpah. Pergi dari bini 3 tahun baru balik, perselingkuhannya banyak. Tidak seperti itu saudara. Tapi tetap melayani Tuhan. Percaya Bapak Ibu diberkati. Jadi sesuatu yang berbau tradisi, adat harus menjauh dari rumah Tuhan. Karena disinilah Allah ditinggikan. Disinilah Allah dikagumi. Bukan ini, itu, dan sana-sana. Dan manusia, pendeta, pastor, asisten pastor. Tidak boleh. Karena kita hanya hamba yang melayani Bapa, Raja, di atas segala Raja. Kita tidak boleh dikagumi. Di awal firman Tuhan tadi berbicara tentang keindahan, kemegahan, kehebatan, kekokohan, dan keharuman bait suci yang dibangun oleh dukungan Herodes Agung selama lebih 50 tahun. Bait suci ini lebih megah daripada yang dibangun oleh Salomo. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut catatan Yosefus, batu yang indah tadi kita baca, batu yang indah yang disebut itu sangat besar. Volumenya 12 meter. Lalu kemudian kali dia 4, habis kali dia 4, kali dengan 6 meter. Jadi betapa panjangnya batu-batu marmer. Penampilan bait suci itu sangat megah, sangat luar biasa. Wow, sangat dahsyat sudah. Tadi saya sudah bilang. Dan Bapak Ibu Saudara, bait suci menjadi pertanda identitas mereka. Jadi orang Yahudi punya identitas diri itu bait suci. Itu mereka punya identitas. Mereka punya kebanggaan itu bait suci. Mereka punya pengagungan itu bait suci. Kehidupan keagamaan mereka itu saudara. Itu yang mereka agungkan. Lukas 16 ayat 15 tadi Tuhan berkata, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Mereka memberikan penghormatan secara berlebih-lebihan kepada seseorang yaitu Herodes Agung dan kepada bait Allah. Mereka selalu puji dia, agungkan dia. Lebih dari Tuhan yang ada dalam bait suci. Pemujaan terhadap hal-hal yang tampak memuaskan mata. Tapi itu tidak bertahan lama saudara. Hati yang dibanggakan, akhirnya kita tahu hancur lebur.
tidak punya ampas lagi. Yang kita harus agungkan adalah Tuhan. Karena ketika kita mengagungkan hal itu, kita akan lihat dia hancur berantakan di depan mata kita. Jadi ingat, Allah ciptakan kita untuk mengaguminya, untuk menyembahnya, untuk memuji dia. Tapi saudara tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, setan mulai masuk. Saudara ingat, ketika saudara jatuh dalam dosa, setan itu paling licik. Dia adalah penipu, pembom, pendusta, dan pembunuh keji. Dia selalu hadir, sepertinya itu dia sangat baik. Seperti Tuhan Allah itu tidak baik. Kalau kamu beribadah, kenapa kamu susah? Kalau kamu beribadah, kenapa kamu miskin? Kalau kamu beribadah, kenapa masalah terus menerus datang? Kalau kamu beribadah, kenapa keluargamu hancur? Kalau kamu beribadah, kenapa masalah ini tidak pernah berhenti-berhenti? Wow, Tuhanmu yang kamu sembah itu tidak baik. Mari aku kasih kamu solusi. Kamu pasti tertolong. Jadi saudara perhatikan baik-baik, di akhir zaman setan, roh jahat bekerja dengan luar biasa. Dia datang waktu Anda lelah, waktu Anda lemah, waktu Anda tidak berdaya, waktu Anda pikiran kalut, waktu Anda tidak tahu buat apa. Dia datang dan dia tawarkan solusi untuk Anda. Tapi Anda tahu, solusi yang setan kasih selalu untuk hancurkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia punya hubungan terputus dengan Tuhan Allah. Dan manusia mulai menyembah apa saja yang mengagungkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kalau mulai jatuh dalam dosa, Anda cepat kembali berbalik kepada Tuhan. Kalau Anda tidak berbalik, iblis akan datang dengan rayuan-rayuan. Ya sepertinya baik sekali ya. Ya sepertinya aduh Tuhan tidak tolong beta. Tetapi setan punya cara ini lebih baik dari Tuhan. Tuhan itu tidak baik. Saya mau katakan Tuhan tetap baik. Masalah persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan tetap baik. Bukti saja saudara masih hidup, itu anugerah, itu kasih karunia. Anda orang terbaring rumah sakit, sudah lama sudah meninggal, Anda masih hidup, itu kasih karunia. Jangan pernah katakan Tuhan tidak baik. Kalau masalah persoalan sini berganti, yang harus Anda lakukan, Tuhan, kenapa semua ini terjadi untuk saya? Bukalah bagi saya apa yang harus saya bereskan. Bapak-bapak rumah tangga kalau masalah terjadi, datang di kaki Tuhan. Tuhan bicara buat beta. Apa yang beta buat salah di hadapan-Mu, tunjukkan buat beta. Amin. Jangan Anda menyalahkan siapapun atas setiap persoalan yang Anda hadapi. Istri Anda mungkin, suami Anda mungkin, atau orang lain. Tidak saudara. Jadi manusia mulai menyembah apa yang mengagungkan. Manusia mulai menyembah malaikat-malaikat. Manusia mulai menyembah bulan. Makanya ada menari bulan. Bulan-bulan tertentu, bulan purnama mulai menari bulan. Kemudian berdiri di matahari dan mulai menyembah matahari. Tidak tahu yang ciptakan bulan, matahari, bintang-bintang, alam semesta itu Tuhan Allah. Yang harus kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan ciptaan yang disembah. Mereka sembah roh jahat. Mereka sembah jin-jin. Mereka sembah makam-makam, kuburan-kuburan nabi-nabi. Makanya Tuhan itu luar biasa. Waktu Musa mati Tuhan kasih tunjuk dia pengkuburan di mana. Kasih nanti orang Israel datang untuk cari pengkuburan. Musa kata mau berangkat nih, menurut saya bagaimana? Saudara, bukan berarti saudara tidak boleh pergi. Bolehlah kalau memang saudara ingin pergi. Tapi sampai saja bicara. Itu. Komunitas yang dalamnya pamabok, paminum, panjudi. Suka cerep ini, kau yang 5 kali, 4 kali, 7 kali. Anda senang dari komunitas itu, Anda menyembah komunitas itu. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini baik semuanya, amin. Menyembah lawan jenis, menyembah gaya hidup, menyembah status sosial, menyembah pelayanan, menyembah pekerjaan, menyembah jabatan, menyembah gelar, menyembah dirinya sendiri. Orang tidak boleh sakiti saya. Semua orang harus perhatikan saya. Orang tidak boleh bicara tersinggung saya. Semua orang harus tunduk pada saya. Anda menyembah diri Anda. Menyembah adat istiadat. Menyembah tradisi-tradisi yang Bapak Ibu Saudara percayai sebagai firman Tuhan. Tradisi-tradisi, adat-adat istiadat itu dibuat siapa? Tete-tete nenek moyang yang sudah mati. Lalu mereka mengajarkan kepada turun-temurun. Betul saudara? Itu tradisi-tradisi yang dijalankan. Tradisi-tradisi adat istiadat yang Bapak Ibu Saudara sembah walaupun sudah tahu kebenaran.
Bapak Ibu Saudara, di sini kami ajarkan Bapak Ibu untuk sebuah kebenaran. Kami tidak ajarkan saudara untuk hal-hal yang tidak benar, tidak. Kami ajar saudara tentang firman Allah. Karena kami sudah hidup di dalamnya dan kami diberkati. Dan kami ajarkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tinggalkan tradisi itu. Mau pela pulang, mau lantik raja pulang. Sadikles pakai pakaian adat, ika kepala, lenso ada suloko. Saudara kagumi sesuatu yang berlebihan, yang bukan Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan marah loh Bapak Ibu. Tuhan ciptakan Anda untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk Anda menyembah sesuatu. Ciptaan Tuhan. Itu tidak benar saudara. Makanya Tuhan bilang, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Tuhan mau bilang, beta benci hal itu. Beta tidak suka hal itu. Itu seperti itu. Aku menciptakan kamu. Aku menebus kamu dari lumpur dosa. Aku mati buat kamu. Tergantung di salib itu, darahku mengalir supaya sucikan kamu dari hidup terkutuk, dari hidup perbudakan dosa. Ngapain kamu sembah sesuatu yang aku ciptakan? Kamu itu harus sembah aku, bukan adat istiadat, tradisi keagamaan yang kamu sembah. Tuhan akan meruntuhkan semua yang manusia kagumi. Sudah dengar? Tuhan Allah akan meruntuhkan apa yang Anda kagumi. Entah adat, entah tradisi, kepercayaan sia-sia, kepercayaan tetenya moyang. Amin. Entah manusia, entah pendeta, entah bait suci, atau apa saja Anda kagumi, jabatan Anda, kedudukan Anda. Tuhan bilang, aku hancurkan kamu. Tuhan bilang, aku meruntuhkan semuanya yang kau kagumi. Sebab hal itu berpotensi menjadikan Anda penyembah berhala. Kalau Tuhan tidak hancurkan, Anda akan terjerumus dalam menyembah berhala. Dan itu Tuhan tidak mau. Tanpa kita sadar, kita mulai mengagumi pelayanan kita. Ini buat hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dengar. Kadang-kadang Anda tidak sadar Anda mengagumi pelayanan Anda, karya-karya Anda, prestasi Anda, pencapaian Anda di gereja ini. Dan kalau Anda terus mengaguminya dan tidak bertobat dari pengagungan yang salah ini, maka akan datang waktunya Allah pasti meruntuhkan dan menghancurkan semua itu dari hadapan Anda. Kita melayani hanya sebagai hamba. Sebelum Tuhan, terima kasih. Tuhan bawa saya datang di sini. Kalau sebelum saya naik, saya bilang, terima kasih Bapak. Bapak yang bawa saya berdiri di mimbar, bukan saya. Bapak tahu saya terbatas. Tapi Bapak sayang saya. Bapak mengasihi saya. Orang tidak lihat apa yang saya kerjakan di gereja ini. Waktu dulu suami saya hidup. Tapi Bapak lihat semuanya. Jadi kalau saya berdiri, saya bilang, Tuhan, tidak ada yang aku sombongkan. Aku berdiri karena kasih karunia. Aku melayanimu Bapak karena kasih karunia. Aku berbicara kebenaran hanya karena kasih karunia. Bagi saya itu sulit saudara, mengajarkan Bapak Ibu saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Aku memanggil kamu, melengkapi kamu, dan membuat kamu berbeda. Jadi setiap kali saya mau naik di sini saudara, saya selalu menyembah Bapak. Sebelum ke sini saya sudah menyembah banyak-banyak. Pokoknya jam 4 pagi atau ya biasanya jam 4 saya sudah bangun ulang lagi. Kadang kondisi saya sakit, tapi saya terus berusaha. Tuhan, saya percaya Tuhan angkat saya untuk membawa umat ini masuk dalam rencana-Mu yang besar. Jadi saya selalu bilang, Tuhan tahu saya tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan lengkapi saya untuk berbicara. Kadang-kadang kalau saya khotbah saya bilang, Tuhan itu bukan saya, itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kadang saya tidak tulis di sini, tapi Tuhan taruh mulut saya untuk berbicara. Jadi saya mau bilang untuk jemaat hidup Ambon, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sayang Anda. Tuhan tidak mau Anda mengagumi sesuatu yang bukan Tuhan. Tuhan tidak mau Anda mengagumi sesuatu yang bukan Tuhan. Yang tadi saya sudah bilang. Keberhasilan, kesuksesan, jabatan. Kita punya harta, punya semua. Itu karena Tuhan. Jadi pujian itu harus ke Tuhan. Bukan ke barang-barang mati itu. Kalau kita terus menyembahnya, mengagungkannya, Tuhan akan hancurkan itu di hadapan kita. Sehingga kita kembali ke titik nol. Kita sadar siapa kita. Kalau Anda bekerja di kantor-kantor ngat, dan Anda menduduki posisi-posisi penting, katakan Tuhan terima kasih. Semua karena kasih karunia. Kalau saya dari kantor pagi-pagi saya masuk ruangan saya
Saya pergi, saya berdoa sebentar dulu di ruangan saya. Saya tarik kursi saya, taruh HP saya di situ. Saya bilang, Bapak, terima kasih. Bapak taruh saya dulu di kursi ini. Jadi tidak ada yang saya sombongkan. Karena semua kasih karunia. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena kelayakan Tuhan. Selama Anda mengagungkan prestise Anda, jabatan Anda, kehebatan Anda, kepintaran Anda, Tuhan Allah akan hancurkan Anda. Tuhan Allah akan hancurkan masalah-masalah itu. Barang-barang yang Anda puja sembah di hadapan Anda. Anda bisa melayani karena Tuhan. Bawa jiwa di gereja karena Tuhan. Orang-orang Anda berdoa orang sembuh karena Tuhan, bukan kita. Saya tahu kalau saya selesai pelayanan pelepasan, saya masuk ruangan saya bilang, Tuhan dan banyak, ada banyak hal yang saya tidak tahu, tapi Tuhan buka bagi saya. Saya tidak pernah tahu orang ini punya dosa apa, tapi waktu masuk Tuhan bicara buat saya, ini. Jadi sepertinya saya cuma bilang-bilang saja. Dan saya tidak tahu orang itu ada di situ. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan melengkapi saya untuk hal itu. Sehingga mereka tidak perlu bohongi saya, karena Tuhan sudah taruh di hati saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda berhasil di kantor-kantor, di bank-bank, perusahaan-perusahaan, di mana Tuhan taruh Anda, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Itu hanya karena kasih karunia. Tidak boleh tepuk dada Anda, tidak boleh. Apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Allah membenci orang sombong, saudara. Orang sombong itu dilihat Tuhan dari jauh. Tapi orang mengasihi Tuhan, dikasihinya, diberkatinya. Selama Anda tepuk dada Anda dan Anda berkata Anda bisa lakukan apa saja, Tuhan Allah akan hancurkan Anda. Karena penghormatan hanya buat Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Jadi kita rubah pola pikir kita, cara pandang kita. Kita berhasil, sukses, punya rumah, harta, punya mobil, punya semuanya. Katakan Tuhan, terima kasih. Sebenarnya aku tidak layak dapatkan, tapi Bapa memberikannya bagiku. Aku punya suami, aku punya istri, aku sehat, anak-anakku diberkati, semua dapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia. Tidak ada yang kita sombongkan, saudara. Karena semua itu pemberian Tuhan. Dengan demikian Tuhan menyayangi kita dan mengasihi kita. Bapak Ibu diberkati, amin. Jadi kalau kita biarkan hal ini terjadi, maka kita menempatkan diri kita sebagai objek yang dibenci Allah. Sebab tanpa kita sadari, kita menjadi sebagai saingan Allah sendiri, sebagai pusat kekaguman dan penyembahan manusia. Jadi kalau kita mulai bila semua itu karena beta, Anda sudah mulai ambil apa yang Tuhan Allah punya. Anda menjadi saingan Allah. Karena Anda pintar, pandai, cerdas, punya semua. Karena Tuhan ini. Jadi kalau Anda mau ambil penghormatan itu, mau ambil pengagungan itu, Anda bersaing dengan Tuhan Allah. Dan kalau bersaing dengan Tuhan Allah hancurkan kita. Anda berhasil di kampus-kampus, Anda dapatkan pekerjaan setelah Anda kuliah. Katakan, terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia. Selayaknya saya belum mendapatkan pekerjaan ini, tapi saya mendapatkannya. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena anak-anak kami di Karya Hidup Ambon banyak mengalami peningkatan, promosi. Kadang-kadang mereka tidak punya uang, mereka cek di bank ada uang. Karena mereka menerima setiap nubuatan dilepaskan. Saya bilang Tuhan terima kasih, itu karena Tuhan. Amin saudara. Jadi walaupun corona dan orang susah miskin, tapi saya lihat jemaat ini terus diberkati. Jemaat ini tidak pernah kekurangan. Jemaat ini terus diberkati Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ketika jemaat-jemaat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, maka berkat kejar. Celaka kalau kita ingin dikagumi manusia. Celaka kalau kita pakai segala cara agar dikagumi manusia. Mungkin kita kasih dia barang, kita kasih dia uang, kita kasih dia ini supaya dia kagumi kita, supaya dia bilang kita baik. Saya mau bilang buat saudara, kita memberi barang buat orang, uang untuk orang, karena Tuhan taruh kita, perintahkan kita, berkati dia, berkati dia, berkati dia. Bukan kita baik, tidak ada orang yang baik saudara, yang baik cuma Tuhan. Jadi kalau saya lepaskan berkat, tiba-tiba Tuhan taruh saya memberkati orang, itu dari Tuhan bukan saya. Kalau dari saya tidak mau. Tetapi Tuhan bilang berkati dia. Jadi kemuliaannya buat Tuhan. Itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. Supaya kita tidak curi kemuliaan Tuhan. Lalu kalau kita marah, hei untuk anak beta. Miskin susah melarat, beta yang tolong. Saya ada uang untuk beta kasih. Itu tidak benar saudara. Kalau kita lepaskan berkat untuk orang. Kita memberkati orang. Itu karena Tuhan taruh di hati kita belas kasihan. Tuhan untuk kita lepaskan berkat. Jadi jangan saudara memberi tujuannya orang kagumi Anda. Pakai segala macam cara untuk orang kagumi Anda. Lalu Anda biarkan manusia-manusia untuk mengagumi Anda. Tanpa ada usaha Anda untuk menolak
dan mengembalikan kekaguman itu pada Tuhan. Makanya kalau ada seperti itu katakan puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kritik orang-orang sesamanya, saudara. Tuhan hendak mencerahkan pendengar mereka bahwa yang paling penting di bait Allah itu Tuhan, itu Allah, dan itu pusat sentral. Ingat saudara, kita datang di sini cuma menyembah Allah, pengagungan untuk Allah. Bukan karena kita lihat hal-hal yang bagus di sini. Banyak orang suka pergi gereja-gereja yang wow luar biasa. Ini boleh, gereja ini boleh lebih luar biasa. Tidak saudara, kita datang karena luar biasanya firman Tuhan. Firman Tuhan ajar kita, firman Tuhan rubah kita. Bukan barang-barang mati ini. Jadi kebenaran dinyatakan di sini. Bapak Ibu dengar, kebenaran bikin sudah. Selama Bapak Ibu menurutinya, Bapak Ibu diberkati. Kalau menentang tidak mau, maka Bapak Ibu tidak akan diberkati. Makanya jangan marah sama Tuhan. Kenapa betul begini, Tuhan memberkati. Kesalahannya bukan pada Tuhan, tapi pada Anda. Kesalahan bukan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Tidak. Kami sudah berdiri dan bersahabat untuk Anda. Tapi kalau Anda pelayanan tidak jujur sama kami, itu yang membuat doa itu terhalang. Jadi kalau Anda mau didoakan, datang jujur akui apa yang Anda buat supaya dosa itu diselesaikan. Semelimpah apapun harta dan kekayaan yang Bapak Ibu Saudara miliki di dunia ini, itu akan hancur. Sebab itu jangan menaruh kekaguman yang berlebihan terhadap hal-hal material di dunia ini. Jangan Anda terlalu berlebihan mengagumi artis-artis. Anak muda, amin. Amin. Saya kenal artis tapi kagumi, dia taruh akan di bagian latar di depan. Di HP itu gambar depan. Taruh di badan-badan, taruh di foto di tempel sana, tempel sini. Padahal mereka tidak kenal Anda. Yang kenal Anda Tuhan Allah. Tempel Tuhan di situ, firman-Nya tempel di situ. Amin. Taruh firman Tuhan di tembok-tembok Anda kalau memang mau tulis di situ. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu supaya baca akan jambi di dukun. Jangan bersina, baca akan takut tampar mau bersina saya akan. Amin. Bisa kan saudara tulis di situ? Mau nanti kotor tembok. Daripada saudara pikiran tak karuan, taruh di situ sekali. Supaya mau berjalan, oh iya itu salah. Jadi jangan menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap materi dunia ini. Apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menghubungkan keruntuhan bait Allah dengan akhir zaman. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi pemberontakan, penyakit, kelaparan, tanda-tanda dahsyat dari langit. Semua harus terjadi. Jangan terkejut. Saudara dengar gempa ke sana kemari, tiba-tiba sudah keluar lagi gempa di sini, gempa di sana. Jangan terkejut karena semua itu harus terjadi. Saya percaya walaupun terjadi goncangan, peperangan, tapi kita jemaat hidup Ambon tetap terpelihara karena kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu jadi tembok buat kita yang akan melindungi kita dari panah-panah api sejahat. Dari serangan roh-roh jahat. Selama kita di dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu bela kita. Jadi jangan pernah takut. Memang dunia akan goncang saudara. Karena memang itu sudah dinubuatkan Tuhan. Kalau Yesus berbicara tentang kehancuran bait Allah, saudara perhatikan ada dua hal. Yesus membuatkan bahwa bait Allah itu akan hancur. Bait Allah itu akan runtuh. Dan saudara tahu nubuatan Yesus itu terjadi. Pada tahun 70 Masehi. Apa yang Yesus nubuatkan terjadi. Semua bilang kalau Anda dinubuatkan oleh hamba Tuhan, percaya itu akan terjadi. Setiap nubuatan-nubuatan yang dilepaskan, Anda terima dengan iman, itu akan terjadi. Ketika Yesus katakan, akan runtuh ini bait Allah yang kamu puja. Betul saudara. 70 tahun kemudian, runtuhlah bait Allah itu. Oleh tentara Romawi di bawah Kaisar Titus. Kaisar Titus datang, hancurkan apa yang dibuat oleh Herodes Agung. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Amin Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang kita perhatikan. Yesus membuatkan itu terjadi. Kemudian yang kedua dalam arti rohani. Bait suci adalah tubuh kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah. Dan baru Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu kamu. Ingat, tubuh kita ini harus kudus. Kita tidak tahu kapan sangkakala berbunyi. Lalu kita diangkat sebagai salib Kristus. Kita tidak tahu juga kapan berakhir dunia ini. Kita tidak tahu juga kapan SK datang buat kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jaga hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda, kebiasaan Anda mengagumi pornografi itu harus diselesaikan. Kalau tidak, saudara sementara lihat pornografi, SK datang, saudara neraka. Saudara tidak bisa bilang, Tuhan beta beribadah di hidup Ambon. Tuhan beta rajin, beta persembahan. Tuhan bilang beta sempurna dan sepuluh itu. Sepuluh hidup tuh saudara. Saudara ingat, tubuh ini bait Allah. Ini Tuhan punya. Jangan Anda rusakkan narkoba, seks bebas. Jangan Anda rusakkan dengan kehidupan yang tidak benar. Tubuh Anda bait Allah. Katakan tubuh saya bait Allah. Kalau tubuh tidak dikuasai oleh Roh Allah, itu tanda kehancuran. Bait suci adalah lambang kehadiran Allah. Kalau manusia tidak dikuasai Roh Allah, itu berarti kematian. Kalau hidup kita sudah mengabaikan kehadiran Allah, itu tandanya kita menuju budaya kematian. Jadi jangan hancurkan diri Anda karena tubuh Anda adalah bait Allah. Persilakan Anda masuk, Allah masuk dan berdiam. Saudara hati-hati dan sudah punya tubuh. Dia rusak akal. Rusak kali rokok, minum mabuk. Tidak benar. Saudara, kalau saudara punya barang sesuatu yang saudara ciptakan, lalu istri Anda mungkin tidak tahu, dia hancurkan akan. Saya percaya perang besar akan terjadi di rumah Anda. Kalau Anda membeli sesuatu dan istri Anda tanpa sengaja itu dibanting atau dirusak, maka saya percaya perang besar akan terjadi di rumah itu. Tuhan Allah ciptakan kita, tubuh ini bait Allah, Anda tidak boleh rusakkan. Anda harus jaga kekudusan hidup Anda benar. Jangan main dosa saudara. Berhenti berbuat dosa. Kita sudah mau tutup tahun ini. Berhenti berbuat dosa. Karena kita hidup dalam masa percepatan. Kita tidak tahu kapan SK itu datang. Tapi kalau SK datang, kita semua sudah siap. Kalau tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi, kita harus sudah siap untuk pulang. Saudara, dengar. Pilihlah untuk hidup bersama Bapa dalam keabadian. Pilihlah untuk hidup bersama Yesus Kristus dalam keabadian. Jangan pilih hal-hal dunia. Itu akan hancur. Jangan pilih apa yang iblis tawarkan untuk Anda akan hancur. Berhenti saudara. Hubungan-hubungan Anda dengan Lucifer berhenti. Lucifer itu selalu menipu Anda. Ini beta kasih uang, ini beta kasih rumah, ini beta kasih pekerjaan. Jangan saudara. Karena itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Anda harus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Datang di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga. Menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani di bait suci Tuhan, Anda harus lepaskan diri Anda dari berhala bait suci. Apa yang jadi berhala di gereja ini, lepaskan. Kehadiran Yesus untuk menggantikan bait suci dengan keselamatan yang ia genapkan sendiri di Bukit Golgota. Saudara tahu, orang Yahudi banggakan bait Allah, tapi keselamatan ada di luar bait Allah. Amin saudara. Orang Yahudi banggakan bait Allah, banggakan ahli Taurat, banggakan Farisi-Farisi, banggakan mereka punya segala hal di dalam bait Allah. Ritual-ritual agama mereka banggakan semuanya, tapi keselamatan itu ada di luar bait Allah, yaitu di Golgota. Yesus mati buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi begitu membanggakan hal-hal yang sementara akan hancur. Tapi Yesus tidak. Yesus datang karena membawa misi Bapaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk menempatkan Yesus di dalam hati mereka. Yesus Tuhan yang dikagumi, dipuja, diagungkan. Bukan manusia atau benda. Dalam Injil Lukas pasal 1, Sakaria kelihatannya seperti orang benar. Sakaria kita tahu dalam kisah Lukas pasal 1, dia kelihatan seperti orang benar. Sakaria melayani setia di bait Allah. Sakaria itu orang saleh, tampak saleh dan patuh menanggapi panggilan Allah. Tapi saudara yang kekasih, Sakaria tidak percaya waktu Allah berbicara lewat manusia. Dalam Lukas 13 ayat 18 dan 20. Malaikat itu berkata, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Melayani di rumah Tuhan sebagai imam. Tampak rohani, tampak bersih. Tapi saudara lihat, tidak percaya kepada firman Tuhan. Bukankah banyak hamba Tuhan melayani, tapi tidak percaya firman Tuhan? Bagaimana mungkin terjadi Tuhan?
istriku sudah tua, aku juga mandul. Bagaimana itu terjadi? Itu yang Tuhan Yesus bilang untuk Nikodemus. Kamu harus bertobat Nikodemus. Kamu harus dilahirkan dari roh. Kamu itu lahir daging dari kehidupan orang tua yang berdosa. Kamu hidup di dalam kutuk-kutuk yang diwarisi orang tua tetek moyang. Itu yang Tuhan Yesus bilang untuk Nikodemus. Saudara tahu Nikodemus datang waktu malam buat Tuhan, bukan siang. Kenapa bukan siang? Karena pakaian jabatannya sebagai pengajar Israel. Sebagai orang terkenal dan termuka di Israel. Di bait suci dia pengajar. Di bait suci dia orang besar. Dihormati dan dikagumi. Tapi malam berjumpa Tuhan. Karena dia tidak mau terusik. Dia tidak mau dikucilkan. Dan Yesus berkata, kamu pengajar Israel? Kamu ajar orang Israel untuk menyembah aku? Kamu ajar orang Israel untuk bangun hubungan dengan aku? Kamu melayani di gereja, di bait suci kau tanpa saleh. Tapi kamu tidak percaya kepadaku. Kamu bukan sahabatku. Amin Bapak Ibu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Aku berkata kepadamu Nikodemus, kau harus bertobat. Kau harus dilahirkan kembali. Amin. Saudara, pertobatan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara harus melalui pertobatan. Akui segala dosa, kesalahan yang pernah Bapak Ibu buat. Terima Yesus dalam hidup. Kemudian pelepasan. Anda melayani Tuhan tuh Saudara. Halo, ini untuk para pelayan yang melayani di rumah Tuhan. Entah Anda sebagai singer worship leader tim musik hamba Tuhan dengar. Pendoa perebut kota siapapun Anda. Anda mengajar orang, tapi Anda tidak melakukan. Anda mengajar orang percaya, tetapi Anda sendiri tidak percaya sama Tuhan. Bayangkan malaikat datang. Lah berapa tahun kan ini keturunan nabi itu, imam tuh. Ini kan keturunan imam Saudara. Dia bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak percaya Tuhan? Dia tidak jadi sahabat Tuhan. Cuma melayani saya secara formal, tetapi dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Oh Saudara, banyak orang sekarang kelihatan lihat seperti gitu. Seperti normal, seperti sehat, seperti orang hebat. Seperti rohani pada rohana. Apalagi sebagai bagian-bagian yang rohana lagi, maka orang mulai ketakutan. Nikodemus itu pemimpin di Israel, itu pengajar di Israel. Tidak ada orang seperti Nikodemus Saudara. Dia pengajar, jadi seperti dosen, tapi dia itu ahli. Dia seperti imam-imam besar begitu. Jauh Saudara. Kalau kita bandingkan Nikodemus dengan Zakaria, beda langit dan bumi. Tapi Tuhan Allah bilang apa? Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari daging, selain orang tua berdosa, kutuk itu harus diputuskan. Kalau orang tua di atas bicara kuasa kegelapan, adat istiadat, percaya nenek moyang, maka harus diputuskan. Tidak boleh tidak. Karena beta mau masuk di sepunya hati yang bersih. Beta tidak akan masuk dalam sebuah hati yang suka menyembah berhala. Percaya ada tradisi, tetek nenek moyang, pi kuburan, menangis, meratap. Beta yang akan masuk di hati itu. Amin Bapak Ibu Saudara diberkati. Saudara lihat perbedaannya sangat jauh dengan Maria Ibu Yesus. Waktu malaikat menjumpai wanita sederhana ini, dia bukan imam, dia bukan pelayan Tuhan. Tapi saudara bayangkan waktu dia bertemu dengan Maria, jadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Dia begitu percaya firman Tuhan. Ini melayani Tuhan ajar orang, tapi saya percaya firman Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu Maria Ibu Yesus punya perkataan itu luar biasa. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Amin. Beda dengan wanita Samaria. Waktu berjumpa Tuhan, hidupnya diubahkan. Tinggalkan tempayannya masa lalunya dan pergi menginjili orang-orang. Saudara jemaat Ambon, Tuhan selamatkan kita. Tugas kita pergi bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Kemarin kita waktu acara doa puasa sinode, itu pun dibilang oleh pimpinan sinode kami. Jadi saya mau bilang buat Anda, kalau Anda suka nentang-nentang saya, mama ini begini-begini. Kemarin kalau Anda ikuti kami punya doa puasa dari sinode Dewan Apostolik, yang sama dibilang mereka untuk kami. Dan saya sadari bahwa saya sudah pernah bilang itu buat saudara. Saudara, kita jalan dengan misi Allah. Amin saudara. Yesus itu berjalan dengan misi Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia, yaitu berjalan keliling kota sana sini untuk menyelamatkan manusia.
Tapi Farisi dan ahli Taurat tinggal berkecimpung dalam Yerusalem dengan baju panjang-panjang supaya orang hormati. Tuhan Yesus berbeda dari kota ke kota. Tuhan Yesus buat perjalanan. Sini beta sembuhkan si pemata. Sini beta tahirkan orang kusta. Sini beta tolong orang kaki yang pincang. Sini beta sembuhkan engkau dari rasuk setan. Sini. Waktu Tuhan Yesus kasih mengajar mereka, selesai itu Tuhan kasih makan mereka. Murid-murid kasih makan mereka. Beda dengan apa tadi? Beda dengan ahli-ahli Taurat dan Farisi. Jadi kalau Anda sudah diselamatkan Tuhan, anak-anak muda gekarya hidup Ambon, tugas Anda pergi. Bawa misi Tuhan, bawa banyak orang untuk Tuhan. Anda tuh boleh pemalas, itu hamba Tuhan punya tugas. Tidak saudara, tugas penginjilan itu buat kita semua. Misi dari Allah itu untuk kita semua, saudara dan saya. Belakangan ini kami terus berdoa untuk kota. Kami terus berjalan berdoa untuk kota, kami terus berjalan saudara. Dan saya bilang kita terus berdoa. Dulu kita berdoa, sekarang harus berdoa lagi. Untuk buat jiwa-jiwa buat Tuhan. Sebanyak mungkin orang diselamatkan. Saya bilang untuk semua staf, Anda tidak kasihan lihat orang-orang mati dalam dosa? Tidakkah Anda kasihan melihat orang-orang susah? Tidakkah Anda kasihan melihat orang-orang diperbudak dengan adat dan tradisi? Dan mereka tidak tahu jalan keluar, hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, kematian anak-anak. Kemudian kegagalan rumah tangga, kegagalan dalam berbisnis dan pekerjaan. Tidakkah Anda punya belas kasihan buat mereka? Mari kita pergi, katakan Yesus buat mereka. Kita jalan dengan misi Tuhan, membawa sebanyak mungkin orang buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara diberkati. Amin. Para pemimpin agama pada waktu itu hanya peduli saudara dengan apa? Mengagungkan bait Allah. Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi tiap hari mengagungkan bait Allah, tiap hari mengagungkan bait suci. Mereka peduli apa saudara? Untuk merebut kekuasaan. Di gereja mereka rebut kekuasaan. Mereka rebut keuntungan. Dan tidak membawa misi Tuhan bagi umat. Jadi umat Tuhan pada waktu itu, seperti Tuhan Yesus bilang, domba yang tidak punya gembala. Amin saudara. Hamba-hamba Tuhan dalam gereja cuma kejar apa saudara? Kekuasaan. Kejar keuntungan. Kejar jabatan. Saya mau bilang, di gereja ini tidak ada kejar apapun. Kami hamba-hamba Tuhan. Amin, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada kita kejar kekuasaan. Tidak ada kita kejar jabatan. Tidak ada. Sebagai hamba-hamba Tuhan panggil. Kita lakukan tugas kita dengan baik. Sewaktu Tuhan panggil kita pulang, kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Kalau Anda tidak lakukan tugas dengan baik, Anda berurusan dengan Tuhan Allah. Berbeda dengan Yesus yang terus bawa misi Tuhan bagi umat manusia. Hari ini Yesus ingatkan kita, di balik seluruh penderitaan, badai, kesulitan hidup yang Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus selalu sediakan misi. Katakan misi untuk kita. Anda boleh punya masalah persoalan, tapi Tuhan kasih kita misi saudara. Tuhan kasih kita misi untuk apa? Beritakan Injil, kabar gembira, supaya banyak orang bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Jadi kemarin saya bilang Bapak Roy nanti bawa anak muda 2-3 orang pergi bersama dengan Anda, supaya mereka melihat cara Anda menginjili, lalu mereka juga nanti menginjili. Kalau tidak bisa menginjili, mereka tidak tahu mau buat bagaimana, tapi pergilah dengan beberapa orang. Kita bawa misi Tuhan. Jangan Anda hidup percuma. Anda kerja di mana? Katakan Yesus buat mereka. Tidak perlu bilang banyak. Yesus mengasihimu. Kau mungkin susah, tapi ada satu pribadi yang mengasihimu, Yesus. Kau harus datang kepada Tuhan. Jangan pergi ke tukang-tukang berobat. Jangan pergi ke hal itu. Tuhan mengasihimu. Saya percaya kita diberkati. Dan yang percaya katakan,